You're coming at this presentation. I'm Daniel Anugraha as a moderator today, and we are from PBL03 GM1 with the title is Identification of Land Characteristic related to Surface Runoff and Sea Level Rise. This is our main profile, Madam Siti Nur Cahyati STMSC with NIDN or NICA 118207, study program Geomatics Technology. Next. This is our team identity from PBL03 GM1. The first presentation is about project description, and the first speakers is Rafli. Thank you to moderator. Project description. This PBL focus on unified land characteristic influenced by change in supply runoff and sealer, which will be conducted in Batam City. This project aims to examine the relationship between physical land characteristic, survey flow pattern, and vulnerability of the area to sea level rise. Okay, next. Course contribution. Basic hydrography survey. Measuring or observing or analyzing tidal and bathymetry data. Geomatics technology, GIS mapping project management, remote sensing and photogrammetry, and communication in English. Geographic information system, determine spatial data input in GIS data manipulation techniques, geospatial data output, and geospatial data analysis. Next. Remote sensing, ability to understand remote sensing and perform data processing. Spatial database, storing and managing spatial database with a wide range of photogrammetry, demonstrate calculation and planning of aerial mapping. Indonesian language, ability to write PBL reports by aptly good and correct writing. Next. Output to be produced from the project. The output produced in PBL identification of land characteristic related to surface runoff and sea level are mapped. The resulting map is a map precious area map, soil type map, water precious area map, rainfall map, bathymetry map, and slope map. Then tidal graphic, report, presentation, slide, video documentation, poster, IPR submission document, PBL and rover report. Next. Okay, so for the next is project implementation history. So our team has a project progress more or less than 50%. And on the right side, we can see the charts for the project implementation history. Next. The next is detailed project work that includes. And we can see we have 5 points in the screen, and for detail, we can see in screen. Next. Achievement of project work completed. For this map is searched from the INAGEO portal using the 1984 datum used in determining the resource area. From the result of the discussion, the area determined is the city of Batam. 2. The soil type map. The soil type map is a thematic map that shows the variation and distribution of soil type in area. In PBL, this map is used to analyze the soil and also what soil condition often become runoff point. Next. Okay, third, this watershed area map. This watershed area serves to show the flow of rivers area. This map is also used to determine the area runoff discharge, which is sourced from the map of regional spatial plan of the city of Batam, 2011 to 2031. 4. Rainfall map. In PBL, the rainfall map is used to provide information on low and high rainfall in study area, and rainfall data is used in runoff discharge. Okay, next. Okay, next, bathymetry map is used to show the depth information in the city of Batam. As we can see on the map itself, the higher the depth, the more intense the color shown on the map. The highest depth reaches 74 to 177 meters, and the lowest one which is 0 to 5 meters. The last one is slope map. Slope map is used to show the level of steepness of an area in the city of Batam. As we can see, the highest level of steepness reaches more than 45%, and the lowest one reaches 0 to 8%. Next. Part of project that describe the links with other course. In this lesson, geographic technology. In this lesson, we learn to demonstrate planning, scheduling, and monitoring project through to the end. The next lesson is geographic information.
system processing methods to analyze the interaction between several layers of data on the map. In this stage, we are in progress. Next slide. Basic hydrography survey. In this lesson, what we carried out is measurement of observation as well as analysis of tidal and bathymetry data. Okay, for special database contribute to how data is managed, stored, and accessed to support project being worked on. Then for remote sensing, contribute to the download and processing of Landsat H image data for land cover map ongoing. This photogrammetry was done at the end of the project, which was used to create the 3D model of the river rise. When the tide is high, which areas of the settlement will be inundated with water, so area photography will be done in those areas when progress. Indonesian language, making report and paper by applying good and correct writing rules and ethics when progress. Next. Distribution of work and contribution of each member to the project. Nopianti Sawa, create a map of the research area and help processing image data. Apriliano Handanwarta, processing image data to create a land cover map. Arisi Saputra, processing rainfall data and making rainfall maps. Rini Yosepin Gultom, perform digital elevation model data processing for slope map creation. Next. Nazwa Raya Herunisa, making bathymetry maps to determine the depths in the water. Wahyudiyaya, processing tidal data to produce tidal graphics. Jihan Aulia Fardila, calculating runoff discharge on water hits in Batam City. Rana Sabita, assisting with image data processing and aerial photography data processing. Next. Malingga Cipta Putras, slope map creation, Daniel Anugraha image data processing, Rapli creating land cover, and Zaki Hizbullah creating of watershed maps. Camila Karunisa processing image data to create a land cover map. Yuda processing tidal data to produce tidal graphic. Fatin create a soil type map. I will explain obstacles encountered during the project and their solution. Obstacles, lack of understanding of the materials needed in the PBL process, such as what methods are required and which data is collected. And the solution is in group and individually understand the material needed to relate to data processing by conducting literature studies, such as reading materials, relate journal, and asking lecture. Next. Second, obstacles in collecting the data needed for processing, such as for Landsat 8 image data, there are excessive floats that exist in certain years and tidal data, such as the time change in tidal data collection. And the solution is consulting with non-pro and relate courses lectures, especially in remote sensing and hydrographic survey courses. Next, we'll continue by Najwa. For the final discussion, I would like to discuss about our plan for the next work. For the first, we will continue data processing for unfinished data such as image data, tidal data, and runoff reserve data. The second one, we will continue overlaying analysis and taking aerial photography data. After all data processing is complete, an overlay analysis process will be conducted to produce the final output, which is a survey runoff classification map. And at the end of the project, aerial photography data will be collected for vulnerable areas, which will be made into a sea level rise model map. And the last one, we will continue working on the next output, such as final report, presentation video, poster, IPR submission document, and PBL handover report. Thank you, that's all for me. I will continue to the moderator. Well, that's all about the presentation, and now we are coming to the next agenda. It is a question and answer. Thank you.
Okay, Daniel, for the presentation, it is exactly 10 minutes based on my timer calculation, a good timing for all of you. And I will move on to the Q&A session. The lecturer can choose to use between the English or Indonesian. I think it's up to them. For the person, I will give the opportunity to Pak Faroki jika ada yang ingin ditanyakan selaku klien atau akan diberikan komentar feedbacknya kepada rekan-rekan mahasiswa. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Siti Nurjayati atas waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih rekan-rekan sudah mempresentasikan dengan smooth ya. Tadi disampaikan oleh Bu Cai, waktunya sudah sesuai. Oke, ada dua poin yang ingin saya tanyakan. Satu dari sudut pandang saya selaku dosen mata kuliah teknologi geomatika, dan yang kedua adalah sebagai klien. Ya, sesuai dengan yang selalu saya himbau dan selalu saya ingatkan ke rekan-rekan terkait time management proyek ya di mata kuliah teknologi geomatika, mungkin bisa disajikan bagaimana progres proyek yang sudah Anda lakukan, kaitannya hubungan antara RPP di rencana awal dengan Gantt yang sudah rekan-rekan buat. Apakah saya kayaknya kelewatan atau teman-teman belum menampilkan? Mungkin bisa ditampilkan kembali, silahkan. Oke, silakan yang mau memaparkan. Halo, siapa yang mau memaparkan? Silakan. Baik Pak, untuk proses kami udah pernah sesuai dengan mata kuliah TG dengan menggunakan Gantt, proses kami sudah cukup 50%. Lalu kami buat diagram di sini sesuai dengan Gantt, yaitu 50% dan sesuai dengan RPP. Untuk Gantt-nya mana ya? Bisa ditampilkan? Oke, bisa ditampilkan, itu ada 4 tahapan ya. Oke, sesuai dengan RPP. Ini Pak, Ya. untuk gambarnya di geometrik teknologi. Untuk perhitungan Gantt-nya ada di sini. Itu kurang jelas ya menurut saya ya. Untuk yang rencana pelaksanaan itu minggu 1 atau minggu kedua ya, yang hijau kecil yang pertama tuh. Apa itu tulisannya? Terlalu kecil tuh. Bisa dibaca? Sebentar Pak, di share screen file Excel-nya Pak. Ya, izin Bu Cai, kalau waktunya sudah overtime mohon dipotong aja Bu Cai. Oke, silakan monggo Pak, masih ada.
Baik Pak, untuk penyusunan perencanaan RPP itu kami lakukan di minggu 2, dan pengumpulan data dilakukan dan penyusunan RPP dilakukan selama 7 hari. Pengumpulan data kami lakukan selama 14 hari dan pengolahan data kami lakukan selama 9 hari. Untuk penyesuaian data dan evaluasi pengerjaan itu kami lakukan di 28 hari. Oke, terima kasih ya. Mungkin penjelasannya kurang komprehensif. Yang ingin saya tanyakan adalah memang tujuan kita buat Ganjar itu adalah untuk melihat antara realisasi pelaksanaan proyek dengan rencana yang sudah Anda paparkan di RPP. Ya, artinya apa? Artinya itu Anda tidak menuliskan lagi time schedule ya atau time frame RPP yang Anda buat di Ganjar Anda. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita lihat di RPP yang PBL 03 GM1 ini, itu kan ada time schedule ya, time schedule atau di jadwal monitoring evaluasi itu tahapan yang ketiga itu minggu 5 sampai minggu 10. Padahal kita kan baru selesai minggu ke-7. Nah, itu yang ingin sebenarnya yang saya tanyakan. Dan untuk yang PBL ini kan memang untuk awal-awalnya sudah on track, tapi di pertengahan menuju mid semester ada beberapa penyesuaian, termasuk proses-proses yang sudah dilakukan. Nah, itu kan tidak langsung kita tulis sampai selesai minggu ke-10, bahkan minggu ke-14. Ya, seperti itu. Itu ya nanti mungkin bisa disesuaikan untuk pelaksanaan proyek selanjutnya. Oke, yang pertanyaan yang kedua mungkin izin untuk progres di tahapan yang kedua, yaitu pengolahan data PBL. Ada data apa saja yang sudah diolah? Silakan. Oke. Peta jenis tanah ya, peta jenis tanah kemarin sudah dari data sekunder ya. Kemudian apalagi di slide selanjutnya? Watershed area map ini Anda dapat dari mana? Izin Pak menjawab. Dari watershed area map ini dapat dari jurnal Pak. Jadi kami ini mencari luas dari daerah perkawasannya ini Pak. Peta kawasan. Ya, kayak misalnya yang di warna biru itu yang di Tiban Lama. Nah, nanti untuk luasannya ini dipakai untuk menghitung debit limpasan, Pak. Oke, nanti mungkin akan direview lebih lanjut di mata kuliah yang lain ya. Kemudian peta curah hujan, terus apa lagi? Kemudian batimetri, peta kemiringan. Oke, lanjut. Data sekunder semua ya. Oke, yang terakhir mungkin teman-teman ya supaya saya tidak terlalu lama di sini. Perwakilan dari kelompok ini mengirimkan metadata setiap data sekunder yang teman-teman rangkum ya, terkait sumbernya dari mana dan skalanya berapa. Ini mengikuti tugas yang pernah saya berikan di minggu ke-3 atau 4 kalau nggak salah, untuk dituliskan ulang sumbernya dari mana dan skalanya berapa. Gitu ya. Jadi silakan perwakilan dari teman-teman untuk menjawab ke saya terkait metadatanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya kira sekian aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Cai. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Faroki. Untuk berikutnya, nanti saya lihat ada Bu Lutfia Ratnasari. Silakan Bu Vivi jika ada feedback untuk rekan-rekan mahasiswa. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain waktunya sekitar 5 menit ya untuk masing-masing dosen. Baik, terima kasih banyak Bu Cai atas kesempatannya. Terima kasih banyak untuk
tim atas kerja kerasnya dari minggu 1 ke minggu 7 ini gitu. Sepintas saya lihat petanya ini skalanya berbeda-beda ya. Saya mau iseng nanya untuk SIG, output finalnya nanti kira-kira di skala berapakah? Izin jawab Pak, Bu. Iya. Untuk skala airnya ini kami udah isi juga. Itu 1:400, Mbak. 1:400. Yang 1:500 itu data sumbernya 1:500.000 juga kah? Atau kalian displaynya beda-beda skala sengaja gitu? Kan ini ada 1:400 ya, ini ada 1:500. Nah, 1:500 contoh peta curah hujan. Apakah dia bisa dibawa skalanya ke 1:400? Itu sumbernya gimana? Apakah akurasinya memungkinkan? Eh, untuk skalanya untuk kebanding 400 mungkin agak kepotong, Bu. Kurang memungkinkan untuk ini dijadikan 1:400. Potong kenapa tuh? Boleh diceritakan? Karena area luasannya, Bu. Karena ini mengambil data dari mengambil area juga di Pekanbaru, Bu. Oh gitu. Emang area kerjanya bukannya cuma Kota Batam aja ya, Batam Rempang Galang kok sampai Riau? Kalau gitu data yang lain kurang dong. Dikarenakan itu untuk menghitung curah hujannya membutuhkan 4 stasiun, Bu. Jadi 4 stasiun yang terdekat itu Pekanbaru, Bu. Yang Iya. di ini ada Pekanbaru, Bu. Oke, kalau gitu saya sedikit meluruskan ya daripada nanti kalian tersesat arah hilang tujuan hidup. Jadi memang ada data-data yang butuh interpolasi gitu. Tapi kan interpolasi itu tidak mesti seluruh hasilnya digunakan. Silahkan nanti dipotong sesuai dengan area penelitian atau area kegiatan yang dilakukan. Yang perlu dipastikan skalanya apakah bisa dibawa ke 1:400 karena tadi katanya outputnya mau banding 1:400 ya. Karena tadi processing SIG kan katanya baru akan dilakukan. Gitu kan, betul? Nah, sebelum adik-adik melakukan itu, pastikan dulu inputnya semuanya setara. Ingat pasti bahwa SIG itu kalian tidak bisa memaksakan data yang sudah digeneralisir ke data yang detail. Jadi cek lagi yang 1:500 itu apakah cuma berdasarkan display, apakah memang inputnya sesuai gitu ya. Baik, Bu. Oke, dan perhatikan lagi tadi apakah Riau emang mau dimasukin semuanya atau cuman Batam, Rempang, Galang dan sekitarnya aja. Gitu. Nanti detail selanjutnya boleh diskusi ya karena SIG stepnya masih belum jalan tapi saya make sure aja kalau inputannya sudah ready. Thank you tim. Terima kasih banyak Bu Cai. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Vivi. Nanti Arisi bikin satu tim sendiri Bu terpisah khusus dia sampai ke Pekanbaru gitu ya. Untuk yang lain nanti tetap di Kota Batam gitu. Oke, terima kasih ke Bu Vivi. Untuk berikutnya boleh Pak Wenang. Apakah bisa Pak sekarang Pak? Oke. Ya, terima kasih Bu Cai atas waktunya. Saya apresiasi sama kelompok 1 gitu. Sama kelompok 1 terkait dengan prosesnya bisa di mata kuliah yang mana mereka cukup aktif ya dalam hal bertanya dan terkait dengan proses dan parameter gitu, latihan pengerasaan dan sebagainya. Saya mencoba untuk totem pro party di sini, jadi saya generalisirkan untuk satu kelompok yang mengerjakan PJ siapa ya? Penanggung jawabnya. Untuk parameter yang diekstrak dari PJ bisa dikasih penjelasan ke saya apa saja atau apa aja.
Parameternya apa ya? Yang diekstrak dari data penginderaan jauh. Suara saya terdengar ya? Jangan-jangan suara saya nggak terdengar. Kedengaran Pak W. Oh siap. Saya kira saya yang kok nggak Izin direspon. menjawab, Pak. Silakan. Untuk mata kuliah penginderaan jauh yang mengerjakan mengolah datanya ada saya, Novianti Syawa, Kamila, Afril, Rafli, dan Oke, Novi, silakan. Parameternya apa aja yang diekstrak dari PJ? untuk PJ itu Pak nanti akan data citranya akan diolah menjadi peta tutupan lahan Pak. Setelah dikoreksi akan diklasifikasi menjadi peta tutupan lahan. Tapi udah ada belum? Belum ada ya? Sudah ada atau belum? Sudah ada hasilnya atau belum? Sudah dibuat atau belum? Izin menjawab, Pak. Kalau Silakan. untuk peta tutupan lahannya itu belum, Pak, karena data citra itu masih kami proses dan itu masih sampai di tahap koreksi geometrik, Pak. Oh, masih radiometrik ya. Oke, terima kasih. Terus untuk yang fotogrametri, siapa yang mengerjakan? Tolong dijelaskan kepada saya terkait dengan sampai mana, sejauh mana progresnya. Pengolahannya kah, atau ortofoto kah, atau sudah malah sampai DTM, DSM kah, ataukah malah Permisi Pak, untuk atau di malah nggak pakai? Untuk di fotogrametri kami belum melakukan pengukuran Hmm. dikarenakan Terus. dikarenakan kami menyesuaikan daerah aliran sungai yang sedikit Belum teridentifikasikan sebelum pengolahan data ya? Iya Pak. Oh, berarti nanti ada rencana mau ngambil data foto nggak? Ada Pak. Yang diambil apa objeknya? Daerah limpasan Pak. Daerah limpasan. Iya Pak. Daerah yang terkena limpasan Pak. Daerah yang hasil dari overlay-nya itu berarti ya? Oh, berarti di minggu terakhir. Oke, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wenang. Berikutnya ada Bu Rusda. Jika ada feedback Bu untuk rekan-rekan mahasiswa silakan. Terima kasih Bu Siti Nur Sahayati. Bu izin Bu, terdengar suara saya ya Bu? Terdengar Bu. Untuk mata kuliah Ibu kan sebenarnya kan outputnya itu ada laporan ya, kawan-kawan kelompok 1. Tapi sebenarnya Ibu agak kecewa sedikit karena laporannya sangat-sangat lama dikasih ke saya. Padahal saya berulang kali meminta laporan. Jadi baru tadi pagi. Oke, tapi sedikit saran aja. Kita kan sudah belajar ya proses kutipan. Kita juga sudah belajar kemarin daftar pustaka. Tapi sayang sekali di laporannya tidak ada daftar pustaka. Ya, jadi ini proses assessment juga untuk saya. Kenapa bisa tidak ada daftar pustaka padahal di bab 1, bab 2 kalian itu ada memasukkan teori-teori yang kalian kutip. Jadi harusnya ada daftar pustaka karena kan ini bagian dari karya ilmiah ya, teman-teman ya. Kemudian banyak juga hal-hal yang udah kita pelajari belum kalian terapin ya sebenarnya, seperti penulisan bahasa asing dan lainnya yang masih tidak menggunakan miring dan lainnya. Jadi nanti sebenarnya akan kita evaluasi kembali di pembelajaran lah ya, di pertemuan ke-9 nanti bakalan kita rapiin kembali. Saya mau nanti pada saat AAS sudah tidak seperti ini lagi. Jadi laporan paper semua sudah bagus, sudah sesuai dengan yang kita pelajari ya teman-teman. Jadi sedikit saran aja Bu Siti kepada mahasiswa. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak untuk feedbacknya. Kemudian yang terakhir ada Pak Ghazali. Silakan Pak. Suara saya kedengaran nggak Bu? Iya, kedengaran.
Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas presentasinya, Bujuk, untuk capaian 70%-nya kalau teman-teman bikin di log buku 70%, tapi di depan itu 50%. Saya sih mau komentar sedikit terkait ini, mungkin bisa diverifikasi ulang. Kemarin kita diskusi juga masih agak ambigu terkait jasa biaya data batimetri. Mungkin teman-teman nanti bisa cross check terkait penempatan Selat Singapura sama Laut Cina Selatan. Saya rasa ketika Laut Cina Selatan kayaknya kurang tepat posisinya di situ. Harusnya dia di atas Selat Singapura. Jadi kalau dengan skala teman-teman di sini harusnya tidak masuk Laut Cina Selatannya. Tapi nanti silakan cari literasinya. Saya temukan di bawah Batam itu di arah bawah utara, bawah selatan, bawah utaranya ada, bawah selatannya ada Selat Combon, kemudian agak ke kiri dikit ada Selat Malaka, nanti ke kanan ada Selat Riau. Mungkin itu bisa dimasukkan kalau bertemu, karena kalau di perbatasan Tanjung Pinang dengan Rempang Galang itu ada Selat Riau, perbatasan antara Batam dengan Karimun itu ada Selat Combol, kemudian antara Batam dengan Riau yang di sebelah kiri itu nanti ada Selat Malaka. Nanti mungkin teman-teman bisa cari literasinya. Kemudian ke bawah sedikit nanti perbatasan dengan Jambi itu ada Selat Berhala. Mungkin bisa dimasukkan kalau nanti masuk. Kalau tidak masuk tidak perlu. Itu aja perbaikannya. Kemudian kedua terkait tadi ada saya bisa ngecek dari teman-teman terkait aliran sungai ya. Karena saya coba cari-cari baca, karena kan aliran sungai ini kalau nggak salah di bawah Bandar Sungai Kepulauan Riau ya. Kalau dari petanya Badan Pengelola Wilayah Sungai Kepulauan Riau itu daerah Kota Batam saja itu ada 30 titik daerah aliran sungai. Ya sebenarnya ini sudah masuk di sana, tapi kayaknya beberapa perlu ditambah. Saya sudah lihat tadi ada 30 titik mulai dari Keringkang, kemudian Kangka, Penatu, Nausa sampai belakang Sedih itu ada 30 titik dari utara sampai selatan Batam. Mungkin nanti bisa dicari kembali karena data teman-teman kayaknya lebih kurang sama tahunnya dengan data saya. Nanti monggo diverifikasi, siapa tahu bisa menambah setidaknya pengetahuan teman-teman bahwa di Batam itu kalau dari provinsi bikin yang pengelolanya bikin ada 30 titik sungai. Itu aja sih tambahan dari saya. Kalau nanti terkait masuk dan datanya kan kemarin kita sudah bahas di perkuliahan dan harusnya sudah terjawab pada saat itu. Saya kira itu rekan-rekan mungkin nanti bisa diverifikasi. Setelah itu Bu Sudi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ghazali. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang lain. Saya selaku Menpro di sini menyampaikan untuk progres rekan-rekan mahasiswa sampai 50%. Dari proses tanya jawab tadi ada beberapa jawaban yang saya misleading atau mungkin berbeda dari apa yang kami lakukan visitasi gitu. Misleadingnya dari sisi mahasiswa menyampaikan atau mengelaborasi pertanyaan Bapak Ibu. Untuk keberlanjutan proyek ini kami minta tolong untuk Bapak Ibu memberikan feedbacknya juga untuk rekan-rekan mahasiswa di perkuliahan masing-masing. Sekian dari kami. Jika tidak ada yang akan ditambahkan, saya tutup dulu presentasinya. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Faroki selaku klien juga sekaligus pengajar, Bapak Ibu dosen pengajar, kemudian rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.